Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bramanti. Welcome back to my channel. Gue kangen banget buat nyapa kawan-kawan semua. Oke, thank you banget yang udah dukung channel gue. Dan kali ini gue mau membahas tentang bagaimana cara agar laporan kepolisian diselesaikan sampai tuntas oleh pihak yang berwajib, oleh penyidiknya, oleh bapak-bapak polisi. Tongkrongin channel gue sampai selesai. Jadi kemarin gue dapet pertanyaan begini dari kawan gue, "Bang, ini gue punya LP nih bang, udah 1 bulan lebih, kok gue belum dapat hasil perkembangan penyidikannya nih bang." Gue curiga, jangan-jangan penyidiknya disuap nih sama terlapor. Mungkin nggak bang gitu? Jangan berburuk sangka dulu. Jadi perlu Anda ketahui, waktu Anda membuat suatu laporan kepolisian, bisa jadi petugas yang menangani perkara Anda juga sedang menangani perkara yang lain di waktu bersamaan. Bisa jadi kan, seorang petugas menangani beberapa perkara di waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, Anda sebagai pelapor harus lebih komunikatif. Makanya nih, Anda harus tahu nih nama penyidiknya siapa. Dia di unit mana, misalnya di unit Tanras, unit Ranmor, narkoba, atau Harda. Anda harus tahu tuh apa penyidiknya ada di unit mana. Lantas juga yang paling penting, minta nomor teleponnya agar Anda lebih mudah berkomunikasi. Anda bisa bertanya, bisa memberikan informasi tambahan, bisa mengajukan saksi tambahan yang bisa dimintai keterangan oleh penyidik atau bukti-bukti tambahan yang menguatkan laporan Anda. Untuk apa? Untuk mempermudah pekerjaan penyidik dalam melakukan penyidikan. Lu tempel terus penyidiknya bro, ya, ingetin terus kalau ada lu yang lagi jadi korban. Lalu penyidik juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi atau laporan kepada pelapor terhadap perkembangan perkara yang sedang dia kerjakan melalui SP2HP. SP2HP itu apa sih? SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Jadi, penyidik bertanggung jawab loh untuk memberikan informasi terhadap perkara yang sedang dia tangani kepada pelapor. Nah, SP2P atau surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, dasar hukumnya adalah Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyelidikan. Itu dasar hukumnya. Jadi memang penyidik secara berkala itu mempunyai kewajiban kepada pelapor untuk memberikan informasi-informasi terkait perkara yang sedang dia kerjakan. Oleh karena itu, Anda sebagai pelapor ingat, harus lebih kooperatif, harus lebih komunikatif. Nah, lalu SP2HP itu isinya apa sih? SP2HP itu isinya perkembangan apa aja sepanjang penyidikan itu dilaksanakan. Misalnya ini ada saksi yang ditetapkan jadi tersangka, atau misalkan ada kenaikan status tersangka, ada saksi jadi tersangka nih. Terlapor Anda, kan terlapor waktu dipanggil nggak langsung jadi tersangka, pertama saksi dulu, kemudian kalau misalkan bukti dan keterangan lainnya cukup untuk menaikkan atau meningkatkan status saksi menjadi tersangka, akan ditetapkan dan diinformasikan melalui SP2HP. Lalu akan ada pengembangan penyidikan lainnya yang juga kemudian akan dilaporkan melalui SP2HP. Nah, lalu SP2HP itu kapan dapatnya? Itu berkala biasanya. Bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung dalam kurun waktu itu ada proses apa yang mungkin penting untuk diketahui oleh pelapor. SP2HP itu juga dibagi beberapa kategori tergantung kasus-kasusnya nih. Misalkan ini kasusnya masuk kasus ringan atau kasus sedang, lalu mungkin kasus yang sulit atau kasus yang sangat sulit. Nah, masing-masing kasus ini terkait dengan laporan SP2HP-nya itu beda-beda. Kalau kasus ringan mungkin bisa lebih cepat,
Lalu kalau kasus yang sedang agak lama, dan kasus yang sangat sulit itu bisa makan waktu sampai 4 bulan ya, tergantung proses penyidikan seperti apa. Gampang nggak nih saksinya dipanggil, saksi mudah nggak, lalu tersangka bisa nggak. Wah, kok saya udah tanya tapi nggak dikasih nih SP2HP-nya, apa yang saya lakukan? Anda silakan laporkan kepada pimpinannya. Pimpinannya siapa? Maksudnya komandannya. Bilang, Pak, ini perkara saya nomor sekian ditangani oleh anak buah Anda. Sampai sekarang saya belum mendapatkan hasil perkembangan informasi seperti apa. Gitu. Nanti biar komandannya yang menanyakan untuk selanjutnya disampaikan ke Anda. Atau mungkin juga nggak ada informasi lagi nih, mungkin dikatanya nih, wah di backingannya kuatnya segala macam, whatever lah ya gitu ya, kita nggak tahu yang itunya. Tapi yang jelas waktu lu jadi pelapor, lu tempel terus penyidiknya. Buat apa? Ya buat itu, buat mengetahui perkembangannya seperti apa. Maksudnya bukan buat ngasih sesuatu atau dan lain-lain ya, tapi kalau mau ngasih ya terserah lu. Memang tuh dalam ilmu hukum tuh terlalu banyak ilmu yang tidak ditulis di buku. Ngertilah maksudnya seperti apa. Kalau ngajarin, tidak berinisiatif untuk itu, dan juga hindarilah yang begitu itu biaya hidup tinggi kemudian jadinya tuh. Kira begitu. Wah, saya udah minta nih ke penyidiknya nggak dikasih juga. Apa yang harus saya lakukan? Ya udah, kalau memang perkara itu tidak bisa ditingkatkan, tidak bisa dilanjutkan, Anda boleh meminta SP3 aja sekalian ke penyidiknya. Wah, kalau SP3 nanti saya sebagai korban tidak dapat ini dong, hasil yang memuaskan dari laporan saya. Nggak begitu juga. Ada upaya hukum lain setelah SP3 yang bisa Anda lakukan apabila Anda sebagai pelapor atau sebagai korban tidak merasa puas dengan hasil yang diberikan oleh pihak kepolisian. Melalui apa? Melalui pra pengadilan. Prosesnya bagaimana sih? Prosesnya melalui pengadilan. Nanti biar pengadilan yang membuktikan apakah proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah sesuai prosedur atau belum, atau tidak, atau ada kesalahan-kesalahan penerapan dalam penetapan SP3 tersebut. Lalu kasus Anda bisa dilanjutkan kembali. Kayak begitu. Oke, bisa ditanya-tanya di kolom komentar atau bisa dikomentari video saya, silahkan kita belajar sama-sama. Nah, jadi memang sebenarnya banyak upaya hukum yang bisa kita tempuh waktu kita menghadapi kondisi-kondisi sebagai korban ya tentunya. Tapi perlu Anda ketahui juga nih, dan perlu diingat ya, waktu Anda buat laporan kepolisian, ingat, polisi hanya menerima laporan yang sifatnya atau jenisnya masuk ke dalam hukum pidana. Jadi kalau bukan pidana ya bukan ke polisi larinya. Misalnya utang piutang itu nggak ada urusan polisi, gitu loh, nggak ada. Jadi misalkan pencurian yang jelas-jelas, atau misalkan pemerkosaan atau pembunuhan, itu udah jelas tugas polisi lah. Ya, laporannya ke polisi. Kalau misalkan laporannya untuk utang piutang, perbuatan melawan hukum, atau uang prestasi, itu Anda bisa mengajukannya ke pengadilan. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Thank you buat yang udah nonton sampai detik yang ini. Makasih banyak, lu udah dukung channel gue, lu udah suka channel gue. Lu bisa like, subscribe, and share ke kawan-kawan lu. Mudah-mudahan informasi yang gue tuangkan dalam video gue bermanfaat. Gue Bramanti, bye-bye.